Engkau raja dari prajurit, para pemimpin dari prajurit. Kenapa masuk di mimpi saya? Dan engkau sedang disekap di dalam gua. Siapa pelakunya? Innalillahi. Ternyata tempatnya rimbun banget teman-teman. Tapi saya tidak menemukan gua itu. Astagfirullahaladzim mas. Teman-teman, kami di sini mencari gua, tapi karena mungkin medannya yang begitu terjal dan banyak semak belukar, jadi kita tidak menemui gua tersebut teman-teman. Jadi saya itu dapat mimpi teman-teman. Saya itu ada bermimpi didatangi sama seperti prajurit kerajaan teman-teman, dan dia itu berada di dalam gua gitu teman-teman. Nah, dia diikat teman-teman, diikat seperti disandra gitu ya mas. Nah, beliau meminta untuk dibebaskan gitu nih teman-teman. Nah, tapi saya tidak menemukan gua tersebut. Nah, kita sudah jalan 1 kilometer dari base camp, kita belum menemukan juga. Kalau kita penelusuran siang hari mungkin lebih terang ya mas Indra, tapi memang kita tidak boleh penelusuran siang-siang teman-teman. Jadi kita putuskan malam-malam, ternyata tidak ketemu. Dan kita tanya ke salah satu warga, itu juga mengatakan teman-teman, memang katanya dulu pernah ada goa mas, goa peninggalan kerajaan Singosari teman-teman, tapi kemakan usia katanya teman-teman. Gua itu ketutup banyaknya pepohonan dan intinya udah rimbun lah lokasinya teman-teman, jadi memang sulit dijangkau gitu teman-teman. Nah, katanya ada di sebelah utara jalan ini teman-teman gitu, tapi dia ada di bawah tebing. Jadi atasnya itu tebing, nah di bawahnya tuh goa itu teman-teman. Tapi tadi kita sudah cari, kita bawa senter juga, itu tidak menemukan gua teman-teman. Yang ada kita menjumpai memang batu besar yang memang seperti bekas petapa ya mas ya, gitu teman-teman. Nah, berhubung kita tidak menjumpai gua tersebut, alangkah baiknya ya minimal lah ya teman-teman, kita bertemu dengan sosoknya saja gitu, karena gua itu sangat sulit dijangkau teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mitos di tempat ini bukan mitos lagi ya teman-teman ya, memang terbukti nyata setiap malam itu, ya bukan setiap malam lah, di malam-malam tertentu memang kadang ada terdengar suara seperti orang sedang berkelahi teman-teman, dan suara rintihan menangis mungkin dari para prajurit-prajurit yang gugur di medan perang. Nah, juga terdengar ada suara kereta kencana itu teman-teman. Mari mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mawujud. Siapakah gerangan engkau yang memasuki mimpiku? Saya tidak menemukan gua tersebut. Tolong hadir di hadapan saya. Gua tersebut tidak dapat saya jumpai. Saya menyerah mencari gua tersebut. Di mana engkau? Mas dengar ada suara seperti pedang diserat gitu ya mas ya, kan bunyi ya mas. Di mana engkau? Apa maksud dan tujuannya masuk ke dalam mimpi saya? Gua itu, mohon maaf, gua itu tidak saya dapatkan, tidak saya jumpai. Saya mohon, tolong hadir di depan saya, walaupun tidak di dalam gua itu. Astagfirullahaladzim mas. Kita maju ke depan. Apakah engkau ada di depan saya? Saya sudah merasakan. Astagfirullahaladzim mas. Dia di depan mas, dia di depan. Ya, saya tahu engkau di depan saya sekarang. Apakah
saya sudah boleh mendekati panjenengan. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Lewat mana ya Mas? Depan Mas, jelas. Seperti sedang bertapa teman-teman. Waduh, ini sangat rimbun teman-teman. Mana Mas senternya? Saya lumayan takut dengan ular teman-teman, karena kita kurang safety juga sebenarnya Mas ya. Kita berperalatan seadanya teman-teman. Lewat mana Mas Indra? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kenapa hadir di mimpi saya? Siapa panjenengan? Batunya Mas. Batu maksudnya gundukan tanah. Jelas teman-teman. Engkau raja dari prajurit, para pemimpin dari prajurit. Kenapa masuk di mimpi saya? Dan engkau sedang disekap di dalam gua. Siapa pelakunya? Innalillahi. Teman-teman, jadi pemimpin prajurit ini membawa seperti upeti teman-teman. Nah, dia itu dihadang oleh orang jahat ya, bahasa sekarang itu perampok ya teman-teman. Diambillah upeti tersebut yang berisi emas, dan pemimpin prajurit yang ada di depan saya ini disekap di dalam gua, tidak diberi makan, intinya ibarat dimasukkan ke dalam penjara lah gitu teman-teman. Nah, beliau meninggal di dalam gua tersebut. Jasadnya sampai sekarang belum ada yang mengeluarkan teman-teman, karena tadi saya bilang gua itu kan sudah lama ya Mas ya. Nah, sudah tertutup dengan rimbunnya pohon, dan mungkin pintu guanya juga sudah ketutup kayak gini ya Mas ya. Berarti jasad panjenengan belum ditemukan. Kenapa engkau hadir di mimpi saya? Apa yang bisa saya bantu? Begitu percayakah engkau memasuki mimpi saya? Oh, berarti gua ada di dasar sana. Berarti kita salah Mas Indra. Tapi kita juga udah ke sana ya Mas ya. Gua ada di sana. Lalu engkau mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Apa itu? Wah Mas, ini seperti kertas bertulisan Jawa Mas. Mohon maaf, saya tidak maksud ini apa. Tulisan apa ini pangeran? Lalu, oh, engkau adalah anak seorang raja yang ditugaskan memimpin para prajurit. Oh, pantesan Mas Indra kelihatan. Apa itu Mas Indra? Pantesan Mas, ada emas di kanan kiri bagian lengan dan di kepalanya Mas Indra. Pangeran siapa engkau namanya? Jadi tulisan ini, oh teman-teman, jadi ini berisi tulisan Jawa kuno teman-teman.
tapi saya tidak bisa mengartikannya. Beliau mengatakan bahwa adanya gundukan emas di sini teman-teman, yang belum diketahui oleh manusia teman-teman. Jadi intinya harta karun lah ya teman-teman. Lalu berarti saya harus menyampaikan surat ini juga kepada kerajaan Singosari, bahwa panjenengan itu bukan hilang dimakan hewan buas, tapi disekap oleh para perampok yang mencuri upeti yang jenengan bawa. Baik, di mana kerajaan itu? Di selatan Pulau Jawa. Berarti mereka, arwah-arwah mereka itu ada di balik gunung. Roh-roh, mungkin ada kerajaan-kerajaan lain juga di situ. Berarti hanya kerajaan Singosari saja. Saya harus menyampaikan bahwa jenengan tidak dimakan hewan buas. Baik, berarti jenengan bawa 2 upeti, yang satu memang jenengan sengaja dipendam, yang satu jenengan bawa. Berarti di sini masih ada harta karun tersebut. Oh begitu teman-teman. Jadi ada harta karun terpendam entah berapa ratus tahun yang lalu, dan kita harus ke selatan Pulau Jawa Mas Indra untuk menyampaikan surat ini, bahwasannya beliau tidak dimakan hewan buas, bahwa beliau itu dirampok lah teman-teman gitu, dan disekap di dalam gua. Sampai sekarang jasanya tidak ditemukan teman-teman. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Semoga arwah jenengan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di alam sana jenengan itu bersinar. Baik, saya akan jaga surat ini. Berarti zaman dahulu itu seperti ini Mas, kalau mau kirim surat ya Mas Indra. Apa yang mau engkau sampaikan lagi? Baik, berarti engkau percaya kepada saya, sehingga masuk ke mimpi saya untuk mendatangi gua tersebut. Ada satu pedang yang memang panjangnya 2 meter. Itu punya panjenengan. Ada di mana? Di pinggir gua tersebut. Jadi dulu senjata panjenengan itu dirampas juga. Baik. Baik, kalau saya menemukan, saya tidak boleh menjualnya teman-teman. Terima kasih Pangeran. Silahkan engkau kembali ke alam yang sesungguhnya. Saya hanya bisa mendoakan semoga husnul khotimah. Baik, saya akan segera mengantarkan surat ini. Selatan Pulau Jawa Mas. Searching Mas, kita Mas. Kita keluar dulu Mas. Loh, mana HP saya Mas? Astagfirullah, HP di mobil. HP di mobil Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh, kita carinya nanti aja. Saya mau ambil HP teman-teman. Ke belakang kamera malah HP-nya nggak ada. Selatan Pulau Jawa itu kalau kita tempuh paling tidak kita 2 hari ya Mas Indra. Karena kita orang yang tidak pernah ke susu ya Mas ya, kalau mau ke suatu lokasi teman-teman, karena kita ada untuk izin-izin seperti itu ya Mas ya. Berarti baiknya
kita pulang ke rumah aja Mas, kita persiapan dulu. Kita tanya kepada Om Janin juga, kan beliau juga pernah ke sana katanya ya Mas ya. Gimana ya? Ya deh, kita lebih baik pulang aja dulu. Iya, kita kabarin Om Janin dulu. Om Janin kan yang tahu cerita-cerita kayak gini biasanya. Betul sekali. Tahu sejarah-sejarah. Berarti di sini masih banyak harta yang terpendam ya Mas ya, harta karun yang terpendam, dan ada gua yang mungkin sudah tertutup dengan pohon-pohon besar dan gundukan tanah mungkin seperti ini teman-teman. Nih, ya teman-teman, warga pun ditanya, beliau mengatakan bahwa tidak tahu keberadaannya persis, tapi memang ada gua yang bekas peninggalan kerajaan Singosari teman-teman, gitu intinya. Ya teman-teman, saya masih kurang paham bahwa tadi mengatakan di sana tuh guanya, padahal kita udah ke sana ya Mas Indra. Kenapa gua itu tidak terlihat? Apakah kita bukan orang yang benar-benar suci Mas, sehingga tidak melihat gua tersebut? Yaudah deh Mas, yang penting kita sudah mendapatkan surat ini yang untuk disampaikan bahwa beliau tidak dimakan hewan buas. Teman-teman, kami mohon maaf dulu ya untuk menutup penulisan malam hari ini, karena kami mau diskusi dulu teman-teman sama tim ya. Dan ini saya tutup, kurang lebihnya kami mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita balik Mbak, lewati yang tadi aja. Boleh Mas, tutup aja Mas, tutup aja.